Bisa. Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis, yang dimana sebelum mempresentasikan alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Saida Hasana sebagai moderator, dan ada keempat teman saya yang nanti akan mempresentasikan tentang ide bisnis. Yang pertama ada Putri Bagus Aulia, yang kedua ada Afra Arwinda, yang ketiga ada Safa Nur Amalia, yang keempat ada Hafizah Mizli Binillah. Baiklah, mari kita dengarkan presentasi ide bisnis tentang BNS Care yang akan dilanjutkan oleh Putri Bagus Aulia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang unique selling point, yaitu bisnis kecantikan merupakan salah satu jenis usaha yang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Masker organik adalah salah satu bentuk perawatan wajah yang terbuat dari bahan alami saja. Jadi, masker ini seharusnya aman digunakan untuk semua orang, baik anak-anak hingga orang dewasa. Jenis masker juga beragam, ada yang peel off, clay mask, wash off, dan lain-lain. Selain itu, karena tidak ada bahan kimia, masker organik digunakan untuk orang hamil maupun menyusui. Karena kelebihan inilah, bisnis masker organik bisa sangat menjanjikan dan menguntungkan. Salah satu bagian tersulit dalam menjalankan bisnis organik adalah menjualnya agar laris manis di pasaran. Selain ada banyak pesaing, mendapatkan kepercayaan, pelanggan juga tidak mudah. Untuk membantu melariskan produk di pasaran, berikut adalah beberapa tips yang harus digunakan. Yang pertama, melakukan promosi secara rutin di media sosial Instagram misalnya. Yang kedua, memberikan sampel. Yang ketiga, mencantumkan testimoni, bisa di Instagram di bagian highlight atau before after setelah pemakaian. Dan yang keempat, daftarkan BPOM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada Alfa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 kompetitor. Yang pertama ada Camel. Kelebihan dari masker Camel yaitu variannya bermacam-macam, bentuknya travel size, perbedaan yang dirasakan setelah pemakaian itu terasa. Lalu yang terakhir bisa membeli produk langsung di offline store. Selanjutnya ada kekurangannya yaitu harga kurang terjangkau dan tersedia hanya saat event Shopee. Lalu yang kedua ada Daisy. Kelebihan dari produk Daisy adalah setiap pembeliannya ini mendapatkan gift, variannya bermacam-macam dan harga terjangkau. Kekurangan dari produk Daisy tersebut adalah terdapat efek samping ketika terdapat ketidakcocokan, lalu tidak ada metode pembayaran COD. Lalu yang terakhir ada produk Lea Gloria. Kelebihan dari produk Lea Gloria itu yaitu varian dan jenisnya beragam, ada full size dan travel size. Setelah itu harganya terjangkau, lalu kekurangannya adalah tekstur yang membuat wajah kering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT list. Yang pertama ada strength, yaitu BNS Care memiliki kelebihan dalam merawat diri dengan harga ekonomis dan memiliki kemasan yang menarik. Kemudian yang kedua ada weakness, yaitu banyaknya pesaing dari brand-brand terkenal dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap manfaat produk BNS Care. Yang ketiga ada opportunities, yaitu dengan berkembangnya BNS Care dapat membuka peluang bagi anak muda yang ingin membuka usaha dengan modal yang sedikit. Kemudian yang ketiga ada threats, yaitu banyaknya brand yang menjual produk sejenis dengan BNS Care dan ada beberapa konsumen yang mengalami ketidakcocokan dengan produk BNS Care. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, langsung saja. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mizli mengenai SWOT list, maka saya akan menjelaskan secara detail
SWOT analisis gitu. Nah, yang pertama sesuai dengan kuesioner, dalam bagian strength ini terdapat dua pernyataan. Nah, dalam dua pernyataan tersebut ini kemudian diambil dari 5 responden dan kemudian dijumlahkan lalu dibagi per jumlah responden yaitu 5, kemudian hasil dibulatkan dan kemudian jawabannya adalah TA yaitu totally agree. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nah, kemudian sesuai kuesioner pada bagian weakness, kita terdapat dua weakness. Nah, dalam data tersebut sama hasilnya dengan kuesioner sebelumnya, yaitu strength. Nah, kemudian rata-rata ini merupakan jumlah dari seluruh jawaban responden dibagi per jumlah responden, kemudian hasilnya dibulatkan. Kemudian jawabannya yaitu totally agree. Bisa dilanjut lagi? Nah, kemudian kuesioner pada opportunities, kita terdapat satu pernyataan. Nah, pernyataan tersebut sama halnya dengan kuesioner sebelumnya, jumlahnya yaitu 18/5, dan hasilnya yaitu 4. Maka jawabannya yaitu total agree. Bisa dilanjut lagi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kuesioner dalam traits. Nah, dalam kuesioner ini terdapat 2 traits dan di dalamnya itu terdapat hasil dari 5 responden yaitu 18, kemudian dibagi per 5 yaitu 5 responden tersebut, kemudian hasil dibulatkan. Maka hasilnya itu total agree. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini terdapat SWOT analisis yaitu integrity ataupun pakar. Nah, kami di sini mengambil satu sampel, kemudian dijumlahkan hasilnya 10 dan disamakan dengan rating konsumen pada strength yang disampaikan tadi sebelumnya, kemudian dikalikan pakar dikalikan rating konsumen, kemudian hasilnya itu sama-sama 20 gitu. Jadi hasil dari skor kedua pernyataan strength ini yaitu 40 seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kemudian pada weakness ini sama halnya dengan penjelasan sebelumnya dan hasil yang sudah kami hitung yaitu 45. Selanjutnya. Nah, kemudian questionnaire opportunities hanya terdapat satu pernyataan. Dan di situ kami taruh pada angka 10. Kemudian rating konsumen 10 dan hasilnya dikalikan dari pakar dikali rating konsumen yaitu 100. Kemudian questionnaire traits itu terdapat 2 pernyataan. Nah, pada hal tersebut mungkin maaf sebelumnya terdapat salah pengetikan yaitu integrity atau pakar itu tetap dalam jumlah 10, kemudian rating konsumen juga, kemudian dikalikan yaitu 20 sama-sama 20, kemudian dijumlah yaitu 40. Nah, kemudian dalam rumus SWOT ini terdapat rumus yaitu yang sudah ditampilkan ini hasil dari SWOT, traits, kemudian strength dan opportunities, maka sudah kami hitung dan dibagi, kemudian hasil adalah minus 2,5 pada garis Y dan 30 pada garis X, seperti itu. Mungkin bisa saya
kasihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mempresentasikan terkait BNS Care ini. Nah, jadi BNS Care ini lebih kepada memperbaiki diri untuk menjadi diri yang lebih sehat ya teman-teman. Mungkin segitu aja dari presentasi ide bisnis dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.